Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kristi Purnamasari dengan NIM 221221051 dari Prodi BKI. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ulumul Hadis dengan dosen pengampu matkul yaitu Ibu Khalifatul Hasanah MPD. Kemudian ada 3 judul yang akan saya bawakan pada video kali ini, yaitu yang pertama, struktur pembentuk hadis. Yang kedua, kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Yang ketiga, sejarah hadis prakodifikasi. Masuk yang pertama, struktur pembentuk hadis. Sanad, matan, mukharij. Pengertian sanad. Sanad menurut bahasa artinya sandaran, sedangkan menurut istilah adalah silsilah orang-orang yang meriwayatkan hadis yang sampai pada matan hadis. Pengertian matan. Matan diambil dari bahasa Arab mat, yang artinya punggung, jalan atau tanah yang keras dan tinggi. Sedangkan matan menurut istilah ialah bunyi atau kalimat yang terdapat dalam hadis yang menjadi isi riwayat atau materi dari hadis. Pengertian mukharij. Mukharij adalah rawi terakhir yang menuliskan riwayat yang ia dapat dalam sebuah catatan atau karya pribadinya. Kemudian, gelar keahlian dalam bidang hadis. Amir al-Mu'minin, yaitu para khalifah, diberikan gelar ini karena mendapat jawaban Nabi atas pertanyaan sahabat mengenai siapakah yang dikatakan khalifah. Al-Hakim. Al-Hakim adalah gelar bagi para pakar hadis yang menguasai seluruh permasalahan hadis, baik matan maupun sanad dan ihwal perawi hadis. Al-Hujjah. Gelar tersebut diberikan kepada pakar hadis yang kemampuan hafalan dijadikan hujah dan referensi para penghafal lain. Al-Hafiz. Gelar tersebut diberikan kepada ahli hadis yang mampu mensahihkan sanad dan matan. Selanjutnya, kesimpulan sanad, matan, mukharij. Terdapat perbedaan antara sanad, matan, dan mukharij. Sanad memiliki arti rantai penutur. Matan memiliki arti redaksi hadis, sedangkan mukharij memiliki arti rawi. Kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Untuk mengetahui sejauh mana kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam, dapat dilihat dari berbagai rincian berikut ini. Dalil Al-Quran. Salah satu dalil Al-Quran yang menerangkan tentang kewajiban seorang muslim untuk menerima hadis sebagai sumber ajaran Islam, yaitu pada Quran Surat An-Nisa ayat 136. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Bagi siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Selanjutnya, ada dalil al-hadis. Dalam salah satu sabda Rasulullah berkenaan dengan kewajiban menjadikan hadis sebagai sumber ajaran dan pedoman hidup di samping Al-Quran, sebagai utamanya adalah dalam sabda beliau yang artinya, "Aku tinggalkan 2 pusaka untukmu sekalian, dan kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, selama kalian selalu berpegang teguh terhadap keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya." Kesepakatan ulama atau ijma. Para ulama telah sepakat untuk menjadikan hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam karena sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Banyak peristiwa menunjukkan adanya kesepakatan menggunakan hadis sebagai sumber hukum Islam. Kemudian masuk pada materi terakhir, yaitu sejarah hadis prakodifikasi. Maksud dari prakodifikasi hadis berarti masa sebelum hadis dibukukan. Dimulai dari sejak munculnya hadis pertama yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW dengan rentang waktu yang dilalui pada masa prakodifikasi ini. Sejarah hadis pada masa Rasulullah. Yang pertama, pengajaran bertahap atau berangsur-angsur. Yang kedua, disampaikan di tempat majelis al-ilm. Yang ketiga, menyampaikan hadis dengan menggunakan pendekatan dan pendidikan. Rasulullah memberikan contoh pada kehidupan sehari-hari.
Rasulullah menyampaikan sabdanya dengan melihat situasi dan kondisi. Rasulullah melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka. Larangan menulis hadis pada masa Rasulullah. Hadis pada waktu itu umumnya hanya diingat dan dihafal oleh para sahabat dan tidak ditulis seperti Al-Quran ketika disampaikan oleh Rasulullah. Karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, Rasulullah melarang bagi umum karena khawatir apabila hadis tercampur dengan Al-Quran yang saat itu masih proses penurunan. Sejarah hadis pada masa sahabat. 1. Menjaga pesan Rasulullah. Yang kedua, kehati-hatian sahabat dalam periwayatan hadis pada masa Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dalam periwayatan hadis mereka sangat berhati-hati. Ketiga, proses penerimaan hadis para sahabat. Para sahabat dapat menghafal dengan baik ajaran Rasulullah karena di samping dorongan keagamaan mereka juga mempunyai hafalan yang kuat. Yang keempat, periwayatan sahabat atau lafzi dan makna. Sejarah hadis pada masa tabi'in. Pada masa ini, Al-Quran sudah terkumpul dalam satu mushaf dan sudah tidak mengkhawatirkan lagi. Selain itu, pada akhir masa Al-Khulafa'ur Rasyidin, para sahabat ahli hadis telah menyebar ke beberapa wilayah, sehingga mempermudah tabi'in untuk mempelajari hadis. Pusat-pusat pembinaan hadis pada masa tabi'in. Madinah, dengan tokoh dari kalangan sahabat seperti Aisyah dan Abu Hurairah. Mekah dengan tokoh kalangan seperti Ibnu Abbas. Kufah dengan tokoh dari kalangan sahabat seperti Abdullah ibnu Mas'ud. Basrah dengan tokoh dari kalangan sahabat seperti Utbah ibnu Ghazwan. Syam dengan tokoh dari kalangan sahabat seperti Mu'ad ibnu Jamal. Mesir dengan tokoh dari kalangan sahabat Abdullah ibnu Amr bin Al-As. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.